Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik memang banyak sensasinya. Kalau kita belum sembuh ya, setiap hari, setiap saat pasti kita akan merasakannya ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya. Gangguan asam lambung ini bisa sembuh ya. Teman-teman juga bisa sembuh, saya yakin itu. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Apa yang akan saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin. Langsung saja untuk menyingkat durasinya. Gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak menghabiskan waktu untuk berobat ke sana kemari tapi belum ada hasil. Teman-teman juga mungkin sudah menghabiskan berapa banyak, mungkin jutaan, puluhan juta, mungkin ada yang lebih banyak lagi, tapi teman-teman juga belum mendapatkan hasil yang seperti diinginkan oleh teman-teman. Sama seperti saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Berobat ke sana sini, uang sudah menipis ya, sampai dengan pinjam sana sini ya, sampai dengan kehilangan pekerjaan gitu. Artinya mungkin teman-teman juga karena gangguan ini teman-teman akhirnya jadi resign kerja. Sama seperti saya dulu juga seperti itu ya teman-teman, saya memilih untuk berhenti dulu bekerja. Jadi gangguan ini memang mengganggu sekali ya. Jadi asam lambung, anxiety, psikosomatik kita belum tahu ini sebenarnya dari mana penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Selagi kita masih belum paham, kita belum tahu dari mana sih harus lepas, dimulai dari mana sih ya. Nah, itu biasanya ya kita akan setiap hari itu kebingungan dengan sensasi yang muncul. Akan tetapi apa yang akan saya bagikan ini semoga saja bisa menginspirasi teman-teman ya. Aktivitas apa saja yang saya lakukan ketika saya menghadapi gangguan ini dalam proses pemulihan ya. Yang pertama dimulai dari bangun tidur ya. Dan nanti saya jabarkan sampai dengan mau tidur lagi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ketika kita bangun tidur. Pasti pikiran kita kan sudah mikirkan sensasi fisik yang muncul, mikirkan ini, itu, dan sebagainya. Itu ketika kita bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur, teman-teman usahakan minum air hangat. Jadikan itu kebiasaan, ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang air hangat? Karena itu penting sekali menurut saya. Jadi ketika kita bangun tidur, ya, terus kita itu uh, sudah kepikiran macam-macam ya, sudah kepikiran sensasi, sudah kepikiran apa, kita coba relax dulu ya dengan kita minum air hangat. Yang nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Intinya dilatih kebiasaan itu. Saya dulu sampai sediakan termos di dalam kamar, jadi nggak repot-repot saya harus ke dapur ambil air panas untuk apa namanya dicampur dengan air yang biasa ya. Saya sediakan termos ya, termos kecil ya teman-teman ya. Itu untuk persediaan ketika saya bangun tidur. Lalu setelah minum air hangat itu apa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin di sini muslim ya, teman-teman lakukan aktivitas seperti biasa ya. Jadi bangun tidur setelah minum ya, teman-teman itu melakukan sholat ya. Lalu setelah sholat nanti bisa relaksasi ya. Relaksasi dengan cara seperti apa? Teman-teman mungkin bisa keluar dari kamar ya, menghirup udara pagi ya, sambil olah nafas ya, olah nafas. Nggak perlu harus langsung jalan kaki, itu seperti itu ya teman-teman. Itu awal-awal seperti itu ya. Jadi olah nafas, coba kita rilekskan ya. Walaupun pada saat kita menjalani seperti itu, kita sedang merasakan sensasi ya. Bisa jadi teman-teman itu sedang merasakan badan nggak enak ya, badan seperti masuk angin atau mungkin perut kembung ya. Tapi menurut saya ini penting sekali. Jadi setelah kita minum air hangat ya, biasanya kita nanti akan buang angin atau kentut ya. Jadi kalau teman-teman minum air hangat tapi tidak bisa kentut ya, atau tidak langsung kentut, usahakan untuk jalan kaki ya, walaupun hanya di dalam rumah ya teman-teman ya. Usahakan seperti itu, nanti akan buang angin. Setelah buang angin itu akan lega ya, nanti kita relaksasi. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu ya, sambil kita menunggu sarapan ya, mungkin dari keluarga kita sudah ada yang menyiapkan sarapannya ya, atau mungkin teman-teman juga ada yang menyiapkan sendiri ya, nggak apa-apa, dilatih saja ya teman-teman ya. Saya biasanya bikin yang namanya bubur angkrik atau pati angkrik
ya, atau mungkin yang disebut banyak orang itu pati irut ya, itu biasa saya konsumsi selagi perut masih kosong. Sebelum sarapan ya teman-teman, saya konsumsi itu dulu. Nah, setelah saya konsumsi dulu itu ya, saya lakukan aktivitas seperti apa namanya, biasanya. Jadi saya itu ya pokoknya di dalam rumah, usahakan saya itu tidak diam ya, itu mau ke dapur atau ke ruang tamu, walaupun ya pada saat itu saya masih merasakan sensasi yang namanya sempoyongan, keliengan gitu ya. Jadi kalau kita masih merasakan sensasi seperti itu ya, jangankan kita untuk jalan kaki ya, mau kita berdiri saja, itu kita sudah aras-arasen ya, atau sudah malas gitu ya. Tapi ini jangan dipertahankan hal seperti ini. Teman-teman itu harus latih ya. Walaupun teman-teman masih pusing, keliengan, seperti kayak mau ambruk, latih. Walaupun teman-teman harus pakai tongkat, teman-teman itu usahakan ya. Latih setiap hari ya. Di dalam rumah saja nggak apa-apa. Ini mungkin untuk teman-teman yang di fase masih eh, parah ya, menurut saya ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah tidak di fase yang parah, teman-teman itu nanti sudah terbiasa ya di dalam rumah, nanti keluar rumah, jalan kaki dan sebagainya ya. Nah, lalu kita sarapan ya teman-teman. Ini jangan dilewatkan yang namanya sarapan. Kalau teman-teman memang didiagnosa itu ada gangguan pencernaannya juga ya, termasuk kayak yang dialami oleh saya ya. Jadi di lambung saya itu sudah ada peradangan gitu ya, saya jaga makannya ya. Jadi makanannya saya jaga ya teman-teman. Saya harus menjaga pola makannya. Tidak sampai telat makan ya. Terus makanan-makanan yang saya konsumsi juga saya usahakan itu yang tidak memicu asam lambung naik tinggi ya. Karena kalau sudah asam lambung naik tinggi itu sensasinya luar biasa, bertambah lagi ya teman-teman ya. Lalu ketika teman-teman itu sudah sarapan, usahakan jangan rebahan ya, jangan tidur-tiduran, jangan males-malesan. Saya tahu teman-teman pasti merasakan yang nggak enak lah, sensasinya udah muncul, walaupun sudah sarapan, udah yang keliengan lah, yang begah lah, yang kembung. Saya dulu juga merasakan seperti itu, sama ya teman-teman ya. Akan tetapi jangan dibiasakan kita itu langsung rebahan ya. Kita duduk dulu, nggak apa-apa, duduk tegap ya teman-teman, duduk tegap seperti ini. Nanti teman-teman usahakan jalan kaki. Supaya apa? Supaya yang kita makan itu bisa turun ya teman-teman ya, ke perut gitu ya. Jadi duduk dulu, nggak apa-apa, habis makan duduk dulu. Setelah itu ya jalan-jalan jalan kecil aja lah, jalan kecil aja ya supaya turun. Nah nanti teman-teman kalau sudah merasa agak enakan nih ya di perut ya, teman-teman itu bisa duduk lagi, nggak apa-apa. Jadi jangan diforsir juga. Saya harus aktivitas, terus teman-teman itu forsir gitu. Ya nggak seperti itu juga ya teman-teman ya. Lalu ketika teman-teman sudah sarapan ya, matahari itu sudah muncul ya di pagi hari, usahakan teman-teman itu berjemur ya. Saya dulu juga seperti itu. Rutinitas saya itu seperti itu, berjemur. Walaupun pada saat berjemur itu rasanya nggak karu-karuan ya teman-teman, kena sinar matahari yang sudah pusing, keliengan, terus jadi pandangan itu jadi seperti aneh, seperti kayak di dunia lain gitu ya. Saya merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman itu harus latih ini, karena apa? Matahari pagi itu penting sekali ya. Kenapa? Pada saat kita mengalami gangguan itu di fase masih parah-parahnya, kulit kita itu kelihatan pucat, kusam, kumel gitu ya teman-teman ya. Itu karena ya teman-teman mungkin jarang berjemur juga gitu ya. Jadi ya pasti ada efeknya di kulit gitu ya teman-teman ya. Jadi ini penting sekali. Usahakan ya, walaupun nggak lama ya, mungkin teman-teman kuatnya baru 5 menit, nggak apa-apa, 5 menit aja, yang penting terkena sinar matahari ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah kuat apa namanya sampai 10 menit ya nggak apa-apa, bertahap. Jangan kelamaan juga ya teman-teman ya. Usahakan itu rutin ya. Nah, setelah itu ya teman-teman, setelah kita berjemur, setelah kita apa namanya keluar dari rumah, ya usahakan teman-teman itu sudah nggak keringetan ya, walaupun kadang berjemur juga susah keluar keringatnya. Kalaupun ada keluar keringatnya itu cuma sedikit aja, nih di bagian dada gini, cuma berintik-berintik doang gitu ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu nanti kalau keringatnya sudah hilang, sudah santai, itu mandi. Kalau teman-teman belum kuat mandi air dingin ya sama, dulu juga sama, saya juga nggak kuat ya. Mandi pakai air hangat ya teman-teman ya. Saya itu sampai berapa minggu pakai air hangat terus ya. Dan mungkin teman-teman juga masih takut ya mandi di dalam kamar mandi dengan kondisi pintu tertutup ya. Saya dulu juga takut sekali. Saya mandinya di luar ya teman-teman ya. Itu kita latih secara bertahap, karena penderita gangguan asam lambung itu kan bukan hanya dari fisik saja ya yang merasakan, tapi dari pikiran kita.
kita selalu ketakutan pada saat kita mandi, takutnya nanti kita itu pingsan, nggak ada yang nolongin dan lain bla 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 ya teman-teman ya. Ketakutan-ketakutan seperti itu ya saya dulu juga alami. Tapi ini harus dilatih, mandi. Karena mandi ini sangat penting ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah mandi ya, mungkin teman-teman itu setelah mandi itu akan merasakan sensasi yang luar biasa. Waduh, kok jadi begini? Waduh, kok badan saya jadi nggak enak ini dan pokoknya macam-macam lah ya teman-teman. Saya dulu juga merasakan hal seperti itu ya. Setelah mandi jadi malah nggak karu-karuan. Terus akhirnya kita trauma, besoknya nggak mandi lagi. Ya jangan seperti itu teman-teman. Hal seperti itu sudah umum dan wajar. Jadi teman-teman jangan takut ya. Ketika teman-teman habis mandi ya, itu teman-teman itu merasakan sensasi, lalu besoknya teman-teman itu nggak mandi gitu ya. Nah kalau nggak mandi itu terus nanti lama-lama badan kita itu semakin kucel, semakin nggak ada kayak apa namanya, pokoknya seperti kayak nggak ada darahnya gitu ya, pucet, busik gitu ya teman-teman ya. Nah jadi harus dilatih ya, jadi tak ada tahapannya, mungkin teman-teman masih takut air hangatnya dikompres dulu gitu, lalu mandi air hangat. Nah setelah itu nanti sudah semakin kuat bisa mandi pakai air yang biasa ya teman-teman ya. Ketika mandi yang tadinya teman-teman mungkin waktu mandi itu kamar mandinya nggak berani ditutup, nanti lama-lama juga bisa mandi di dalam kamar mandi sendiri dengan pintu ditutup gitu ya. Gangguan ini tuh bertahap ya, perlu proses ya teman-teman, wajib dipahami ini ya, perlu proses dalam penyembuhan ya. Jadi pengalaman saya tidak yang ujuk-ujuk sembuh gitu, enggak ya teman-teman. Walaupun kita sudah merasakan enak ya, bahkan 2 minggu kita merasakan enak, kadang sensasi itu muncul, itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan berpikiran, waduh kok saya kambuh lagi gitu, nggak apa-apa. Ketika teman-teman itu merasakan seperti itu, ya oh ya nggak apa-apa, ini wajar. Karena ini dalam proses pemulihan, itu saja ya teman-teman ya. Jadi sugestikan kepikiran kita, apa yang kita rasakan memang itu murni dari efek asam lambung, anxiety, psikosomatik ya. Jadi bukan dari apa namanya hal-hal yang lain yang menurut pikiran kita itu, pikiran negatif kita itu kan wah jangan-jangan ini saya kena ini itu dan sebagainya. Itu nanti kalau dipikirkan terus seperti itu teman-teman nggak sembuh-sembuh ya. Jadi berpikir positif aja. Teman-teman sudah periksa ke dokter sana sini sampai uang habis puluhan juta, mungkin bahkan ada yang ratusan juta, tapi belum juga sembuh ya. Teman-teman itu didiagnosanya itu hanya asam lambung, mungkin kecemasan dan lain-lain. Jadi teman-teman itu ya harus apa namanya mensugestikan ke diri kita. Ketika ada rasa yang muncul, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Kalau kita pikiran terus, waduh, jangan-jangan dokter salah mendiagnosa, jangan-jangan saya kena penyakit ini, penyakit itu. Nanti teman-teman malah nggak sembuh-sembuh, malah lama sembuhnya ya teman-teman. Jadi tetap berpikir positif. Oke, lanjut lagi. Jadi di siang harinya usahakan kita itu tetap istirahat ya. Walaupun awal-awal itu agak susah, tidur siang agak susah. Jangankan tidur siang, tidur malam aja susah. Iya, sama, saya dulu juga seperti itu. Tapi harus dilatih ya teman-teman ya, tidur siang. Walaupun susah itu tetap dilatih ya. Asalkan teman-teman itu tidur siangnya jangan sehabis makan ya, usahakan ada jeda ya. Ya minimal 2 jam gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya pagi makan, nanti jam 10 makan, sekitar jam setengah 1 saya itu tidur siang gitu ya teman-teman. Nah di antara makan-makan itu ya biasanya saya juga diselingi dengan cemilan. Cemilannya biasa saya makan rebusan ya teman-teman. Ada pisang kepok rebus, pisang kepok kukus, terus kayak ada apa namanya itu buah juga itu buat cemilan ya teman-teman ya. Yang penting buahnya jangan yang asam ya, yang manis ya teman-teman. Dulu bahkan saya itu kayak timun makan, bengkoang makan, terus apel manis makan juga ya, pir, melon juga makan juga. Tapi teman-teman coba dulu nih, yang mungkin masih takut ya coba dulu. Kalau nggak ada efek ya nggak apa-apa. Kalau efeknya cuma kadang, waduh di sini kok kayak nggak nyaman gitu, ya nggak usah terlalu ditakutkan gitu ya teman-teman ya. Kadang kita pada saat dulu kita masih normal gitu aja kita makan buah-buah tertentu saja walaupun sifatnya manis, kadang kita juga merasakan perut melilit. Nah itu seperti itu. Yang penting jangan cemas ya teman-teman ya, dicoba dulu. Kalau memang efeknya itu dahsyat ya di-skip dulu saja gitu ya teman-teman ya. Nah setelah istirahat siang biasanya kita itu akan lemes badannya ya teman-teman, kita itu akan merasa seperti nggak ada semangat gitu ya. Itu wajar teman-teman ya, saya dulu juga seperti itu ya. Tidur siang itu kalau kelamaan juga apalagi ya, sepertinya itu jadi tenaganya itu jadi habis gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau untuk tidur siang kalau saya dulu itu sekitar 30 sampai 45 menit aja itu sudah sangat cukup gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman itu tetap makan ya. Di sini saya tidak apa namanya menyamakan
atau teman-teman itu tidak harus sama jam makannya dengan saya ya. Yang penting teman-teman itu atur saja ya. Kalau teman-teman itu masih di fase yang apa namanya sering lapar atau apa namanya sudah makan kok kayak pengen makan lagi, nggak apa-apa, makan saja ya. Walaupun sedikit tapi sering itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, terus di sore harinya ini biasa yang paling dahsyat itu di sore hari, sensasi bermunculan semua, pikiran nggak karu-karuan, ngedrop, pusing, keliengan, sempoyongan, rasa kayak mau pingsan, kumpul di sore hari biasanya. Jangan kaget ya teman-teman, saya pun dulu juga sama merasakan seperti itu. Jadi di situ itu menguji mental kita ya, kita akan semakin kuat atau akan semakin lemah. Jadi teman-teman ketika sore hari ya muncul sensasi, oh iya apa namanya sudah disampaikan itu apa namanya Sultan Ngapak itu sudah menyampaikan kalau sore hari apa namanya sensasi itu bermunculan ya, tapi tetap kita itu jangan takut. Ya benar, memang seperti itu, jangan takut. Intinya jangan takut dulu ya teman-teman, nggak usah berpikir aneh-aneh. Memang penderita gangguan asam lambung kebanyakan mengalami sensasi di sore hari itu, kebanyakan ya teman-teman ya mengalami sensasinya yang bertumpuk-tumpuk itu di sore hari, sampai kayak seperti mau pingsan lah, sampai seperti kayak mau kesurupan kadang lah, sampai seperti kayak mau ambruk dan lain-lain, itu biasanya di sore hari ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya biasa, karena kita itu sudah dari pagi ya, terus apa namanya kita memikirkan ini itu, memikirkan sakit, memikirkan ekonomi, memikirkan uang, memikirkan pekerjaan dan lain-lain, semua dipikir, sorenya pasti kehabisan energi ya. Nah teman-teman bisa rileks saja ya, santai saja, minum air hangat, duduk-duduk, cari tempat yang nyaman ya. Yang penting jangan di sore hari selalu rebahan ya, tetap di luar rumah lah, pakai kursi nyantai gitu ya, sambil ditemenin siapa yang bikin nyaman teman-teman. Itu dilatihnya dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Lalu nanti setelah maghrib ya teman-teman ya, setelah maghrib biasanya ya sensasi juga muncul, tapi nanti kalau sudah habis isya ya teman-teman, itu biasanya sensasi itu mulai berkurang gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah maghrib saya biasanya sih masih makan ya teman-teman ya, masih makan. Jadi sekitar setengah 7 saya masih makan. Nah jadi setengah 7, terus setengah 8, setengah 9 ya, itu biasanya saya jam 9 itu sudah tidur ya. Jadi kalau mau tidur jam 8 ya disesuaikan saja makannya gitu ya. Intinya teman-teman itu usahakan ada jeda kalau mau tidur ya. Setelah makan itu ada jeda minimal 2 jam. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa tidur, usahakan teman-teman itu mungkin pakai musik relaksasi, dengar pengajian, kajian dan lain-lain. Intinya yang bikin teman-teman itu merasa nyaman, walaupun rasa nyaman itu susah ya pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ini. Yang rasa nyaman itu ya di tempat tidur ya, malas-malesan ya, kita rebahan gitu ya. Itu menurut saya dulu itu yang paling nyaman seperti itu ya. Nah, tapi untuk teman-teman ini jangan diterus-terusin seperti itu, harus dilatih beraktivitas. Jadi ketika malam kita sudah mau tidur, usahakan kita itu relaksasi. Dulu saya itu masih ada aktivitas ya teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur ya biasalah ya, kita itu apa namanya gangguan ini kan bukan hanya dari fisik saja, dari psikis kita ya, kita kuatkan dengan sebisanya kita, semampu kita pada saat kita mengalami ini ya. Yang muslim mungkin bisa baca Quran gitu ya, untuk apa namanya mengalihkan ya teman-teman. Jadi kalau ada sensasi yang mau muncul, kita alihkan dengan kita baca Al-Quran gitu ya teman-teman ya. Itu walaupun suratan-suratan pendek gitu ya teman-teman, nanti teman-teman juga akan apa namanya terbiasa gitu ya. Jadi setiap habis maghrib itu nggak memikirkan sensasi sampai mau tidur, sampai ke bawah mau tidur, jadi malah nggak bisa tidur ya teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman yang non muslim mungkin bisa dengan cara ya apa namanya ya mungkin teman-teman punya cara tersendiri ya untuk yang non muslim, untuk bisa merilekskan ya pikiran kita gitu ya, yang bisa bikin tenang pikiran kita ya. Kalau yang saya bagikan ini kan yang berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman itu sudah di tempat tidur, mau tidur, ya sudah, walaupun teman-teman yang lain, mungkin anggota keluarga, atau mungkin teman-teman yang sekarang itu di kos-kosan atau kontrakan bareng dengan apa namanya teman kerja dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Teman-teman itu pokoknya komitmen tidur, itu harus konsisten ya teman-teman, istirahat malam, karena ini sangat penting sekali istirahat malamnya ya teman-teman ya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini nggak terlalu komplit ya teman-teman, karena ya sebenarnya sudah banyak sekali yang saya bagikan ya untuk aktivitas-aktivitas ya. Ini hanya mengulangi saja karena ada request dari salah satu subscriber saya untuk membahas
kegiatan apa saja yang dilakukan dari pagi sampai malam ya. Ini saya bagikan ya pada saat saya masih di fase yang menurut saya itu ya masih parah ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya bagikan lagi di fase yang sudah mendingan ya. Aktivitas apa saja yang harus saya jalani setiap harinya dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung ya. Untuk sementara sekian dulu ya teman-teman, insya Allah nanti dilanjut lagi di fase yang sudah sedang apa saja yang dilakukan. Oke ya teman-teman, tetap semangat. Gangguan asam lambung, anxiety psikosomatik bisa sembuh. Saya yakin teman-teman bisa sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.